Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, oleh anugerah Tuhan, kita bersama-sama dengan Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan yang menjadi satu panduan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Engkau berikan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia yang memampukan kepada kami menjalani kehidupan dengan damai sejahtera. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami belajar untuk mendengar firman Tuhan dalam Bread of Life. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, memberikan khidmat kepada kami semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, ada orang-orang mereka ingin menjadi sukses, ingin menjadi lebih berhasil, ingin banyak dipuji orang dengan menirukan orang-orang tertentu yang menurut pandangan mereka atau pandangan banyak orang sudah mengalami keberhasilan. Kita dapat melihat dalam kehidupan kita ada orang yang meniru penampilan dari seorang artis dengan harapan kelak saya juga punya cita-cita menjadi orang yang terkenal, yang punya penampilan yang sama dengan artis idola saya. Atau ada orang-orang yang belajar menirukan atau belajar bagaimana gaya hidup orang-orang yang berhasil, menirukannya. Karena banyak orang sudah menganggap dia adalah orang yang berhasil dalam kehidupannya. Kita menirukan dengan harapan kita pun di hari depan nanti punya keberhasilan yang sama dengan orang tersebut. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh wanita yang bernama Tongsi. Pada zaman Chun Kyu, ada seorang wanita yang sangat terkenal kecantikannya yang bernama Xin-si. Xin-si merupakan salah satu dari 4 orang wanita tercantik di sepanjang sejarah bangsa Cina. Jadi kita bisa membayangkan di dalam sejarah perjalanan bangsa Cina itu ada 4 wanita tercantik dan salah satunya adalah Xin-si. Tetapi Xin-si adalah seorang gadis yang sering sakit-sakitan. Dia sering mengeluh bahwa dadanya itu terasa sakit dan dia mengalami sesak nafas. Tapi meski demikian, banyak orang tetap memuji kecantikan dari Xin-si. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan meskipun Xin-si sedang wajahnya pucat pasi, kesakitan, tetapi kecantikannya tidak pernah pudar. Meskipun dia meringis kesakitan, Xin-si tetaplah cantik. Banyak orang yang memuji demikian. Karena itu, seorang gadis dari desa tetangga yang bernama Tongsi, ia menjadi iri dan jengkel. Bagaimana mungkin seseorang yang sakit-sakitan, wajahnya pucat pasi, dikatakan wanita yang cantik? Bagaimana seseorang yang meringis kesakitan dikatakan cantik? Kecantikanku tidak kalah
dengan Sinsi. Demikian Tongsi mengatakan kepada dirinya sendiri. Tongsi berpikir, aku harus lakukan apa agar orang-orang itu memuji kecantikanku lebih daripada kecantikan Sinsi yang sering sakit-sakitan. Pada suatu hari, Sinsi sakitnya kambuh. Dadanya terasa sesak dan sakit, tetapi hari itu dia tetap harus mencuci baju ke sungai. Maka dengan sambil menahan rasa sakit di dadanya, dengan satu tangan dan tangan yang lain membawa keranjang baju yang akan dicucinya di sungai, Sinsi kemudian berjalan perlahan-lahan ke sungai. Wajahnya pucat pasi. Dia meringis menahan rasa sakit yang ada di dadanya. Dan di tengah perjalanan ke sungai untuk mencuci baju, Sinsi berpapasan dengan Tongsi. Ketika Tongsi melihat, oh, ini ya yang namanya Sinsi, yang dikatakan orang meskipun wajahnya pucat pasi, meskipun meringis menahan rasa sakit, tetap disebut cantik. Apa benar demikian? Maka kemudian Tongsi ini dia berdiam diri dan menanti Sinsi itu semakin dekat ke hadapannya. Dia perhatikan wajah Sinsi yang pucat pasi, yang sedang meringis menahan kesakitan di dadanya, sambil keluar keringat dingin di sekujur wajah dan tubuhnya. Tongsi kemudian ketika menyaksikan, menatap Sinsi, di dalam hatinya dia berkata, memang benar apa kata banyak orang. Sinsi, meski wajahnya pucat pasi, dia meringis menahan rasa sakit di dadanya, tapi dia tetap tampil cantik. Betul, dia sungguh cantik. Demikian isi hati dari Tongsi. Kemudian dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Supaya banyak orang juga memuji kecantikanku, bahkan melebihi dari kecantikan Sinsi. Maka kemudian Tongsi punya ide. Kemudian dia mengikuti Sinsi untuk pergi ke sungai. Tongsi kemudian berpura-pura sakit dengan meringis menahan rasa sakit sama seperti Sinsi dan berjalan di belakang Sinsi, menirukan apa yang dilakukan oleh Sinsi dengan harapan ada orang-orang yang akan melihat dia dan akan memuji kecantikannya melebihi daripada Sinsi. Ketika Tongsi berjalan di belakang Sinsi yang berjalan secara perlahan, Tongsi pun berjalan perlahan. Wajahnya menunjukkan menahan rasa sakit, sama seperti Sinsi. Sambil memegang dadanya dengan berpura-pura sakit, sama seperti yang dilakukan oleh Sinsi. Kemudian berjumpalah mereka dengan seorang nenek tua. Nenek tua itu mengatakan, Sinsi, engkau cantik sekali. Dan ketika melihat Tongsi, nenek ini kaget. Tongsi, kamu sakit apa?
Tongsi kemudian diam dan dia menjawab, "Aku tidak sakit, Nek." Oh, nenek itu terkejut. "Aku kira kamu sakit, tapi kamu baik-baik saja." "Syukur kalau kamu baik-baik saja. Terus apa yang kamu lakukan?" Tongsi kemudian menjawab pada nenek tua ini, "Aku berpura-pura sakit, melakukan apa yang dilakukan oleh Sinsi, supaya banyak orang juga memuji kecantikanku." Nenek tua itu hanya tersenyum, dan kemudian dia melewati mereka. Dan dalam perjalanan menuju sungai, ada banyak orang yang melihat Sinsi dan Tongsi. Ketika mereka melihat Sinsi, mereka mengatakan, "Wah, engkau cantik sekali." Dan ketika mereka melihat Tongsi melakukan hal yang sama seperti Sinsi, mereka hanya tersenyum dan tertawa. Pada awalnya Tongsi merasa bahwa orang-orang terkagum, terpesona oleh kecantikannya. Tapi lama-kelamaan dia sadar bahwa banyak orang tersenyum dan tertawa atas perbuatan dia yang memalukan, menirukan orang lain yang sungguh itu bukan jati dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, setiap orang adalah unik, memiliki kelebihan, kekurangan masing-masing yang tidak dapat dibandingkan antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi kita belajar untuk dapat mengakui kelebihan orang lain dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan diri sendiri. Sehingga hari demi hari yang kita jalani, kita punya kehidupan yang lebih baik. Kita tidak mendirikan orang lain yang memang bukan jati diri kita. Yang memang bukan itu bagian kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat ke-26, Allah mengatakan demikian. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ini mengajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan sangat berharga. Sama berharganya dengan manusia yang lain, pribadi-pribadi yang lain. Dengan keunikannya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita dikatakan gambar dan rupa Allah. Membawa kemuliaan Allah di dalam diri kita. Dan di dalam kitab Korintus, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita dikaruniakan karunia rohani yang tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada potensi yang berbeda, bakat yang berbeda. Dan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup kita, manusia ini sungguh berharga di mata Allah. Segala keberbedaan itu memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, sebagai satu anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi.
yang saling menyempurnakan. Karena itu, janganlah kita kemudian menganggap diri begitu rendah, begitu buruk sehingga kita harus menjadi serupa dengan orang lain. Tapi kita belajar, Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang berharga. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan perbuatan baik yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jalan hidup setiap orang berbeda. Karena itu jangan pernah menirukan orang lain. Tetapi dekatlah dengan Tuhan. Supaya kita tahu rancangan-rancangan kebaikan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, diingatkan kami semua adalah manusia yang diciptakan sama berharga di mata Tuhan. Kau punya rancangan-rancangan kebaikan dalam kehidupan kami, khususnya kami anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau sediakan bagi kami untuk hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua Sobat Passenger di dalam setiap rangkaian perjalanan kami sepanjang hari ini. Lindungi, jaga kami dengan keselamatan. Segala usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan sungguh di dalam setiap perjumpaan kami dengan banyak pribadi sepanjang hari ini, kami rindu, kami belajar untuk menghormati, menghargai keberbedaan kami. Bahkan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak jiwa yang kami jumpai sepanjang hari ini. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan di dalam melayani, menggembalakan, mengajar, dan membina setiap jemaat yang beraneka ragam. Sungguh Tuhan berikan hikmat sehingga setiap jemaat di tengah keberagaman mereka boleh bertumbuh menjadi satu anggota tubuh Kristus dengan perannya masing-masing, menjadi gereja yang membawa berkat bagi setiap jemaat. Menyadari bahwa setiap pribadi adalah unik dengan peran, dengan tugas, panggilan masing-masing yang Tuhan berikan. Ketika kami boleh bersama-sama bersehati mengambil bagian dalam gereja Tuhan, maka Tuhan akan memberkati gereja kami. Gereja yang bertumbuh, berkembang, yang dapat membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan di daerah-daerah di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain. Sungguh Tuhan berkati, berikan hikmat kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Sungguh Tuhan berikan pertolongan sehingga mereka dapat dengan hikmat daripada Tuhan menjalankan tugas untuk melayani masyarakat, mendatangkan keamanan, mendatangkan kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan di dalam beribadah, beraktivitas, berusaha bagi semua lapisan masyarakat. Berkati untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan juga berikan hikmat, takut akan Tuhan, sehingga dalam keberadaan mereka tugas, peran, dan tanggung jawab menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini terus menuju kepada negara yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan dan setia untuk mengerjakan panggilan Tuhan,
yang disediakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pertolongan daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita yang kita jalani, janganlah kita mencoba untuk menirukan orang lain. Karena kita diciptakan secara unik dan berharga di mata Tuhan. Dan masing-masing kita punya panggilan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.